Assalamualaikum. Di video kali ini, Aca mau share tentang anamnesis pada pasien dengan gangguan psikiatri. Happy watching! Selamat pagi, Ibu. Pagi, Dok. Ya, baik Ibu. Perkenalkan, dengan saya Dr. Anastasia yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, dengan Ibu siapa? Priyadi. Usianya berapa, Bu? 30 tahun kayaknya, Dok. 30 tahun ya. Iya. Alamatnya di mana, Bu? Di Pasar Minggu, Dok. Pasar Minggu. Baik. Ibu sudah menikah? Maaf, Dok, Kampung Rambutan, Dok. Oh iya. Ibu sudah menikah? Belum. Belum ya. Ibu sehari-harinya bekerja atau ibu rumah tangga atau bagaimana? Saya punya warung, Dok. Warung ya. Ibu pendidikan terakhirnya apa ya, kalau saya boleh tahu? Saya kuliah tapi nggak selesaiin. Kuliah tapi nggak selesai ya, Bu ya. Sengaja, Dok. Kenapa? Nggak tahu, Dok. Saya kayak nggak sanggup aja, Dok. Oh, baik. Tadi kesini sama siapa, Ibu? Sendiri atau di antara keluarga? Kakak saya, Dok. Sama kakak ya? Iya. Udah nikah kakak saya, Dok. Oh iya, kakaknya sudah nikah. Baik Ibu, kalau gitu apa ada yang bisa saya bantu? Saya merasa saya aneh gitu, Dok. Rasa aneh. Anehnya ini seperti apa, Bu? Coba bisa dijelaskan. Kayak saya ngerasa suram, Dok, sedih gitu. Terus kayak Murung gitu. iya ngerasa saya tuh bukan saya gitu. Ini sejak kapan ya Ibu merasakan seperti ini? Dari rasa Ibu merasa diri Ibu aneh, kayak Ibu merasa diri Ibu itu bukan Ibu gitu. Itu sejak kapan? Sejak nggak tahu, Dok, tapi saya mulai nyadarnya kayaknya sebulan itu ada, Dok. Sebulan terakhir ini ya Bu ya, kurang lebih. Ibu tahu nggak yang bikin Ibu merasa seperti ini gitu? Apakah Ibu sebelumnya ada masalah atau bagaimana? Biasalah warung saya, Dok. Kenapa Ibu warungnya? Banyak yang ngutang, Dok. Terus gimana lagi Bu? Udah ini Masalah warung ya Bu ya, jadi banyak yang utang gitu. sama Terus rumah saya. ibunya nggak enak ngajinya. Kenapa Ibu di rumahnya? Emang Ibu tinggal sama siapa? Kalau saya boleh tahu? Apa nih saya istri Iya. orang tua saya. Oh, kenapa orang Terus tuanya? sama kakak saya, Iya. sama adik saya, sama keponakan saya tuh. Terus ada masalah apa Ibu di rumahnya? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Iya, Dok. Cuma saya jenuh selama COVID ini, Dok. Kayak jadi jarang keluar. Biasanya tuh saya, Dok, Iya. keluar ketemu sama temen-temennya jualan juga. Udah. Jadi Ibunya selama ini buka warungnya itu semenjak COVID atau sebelum COVID? Iya, Dok. Jadi saya ngerasa keadaan saya tuh jadi kayak lebih simple, Dok. Jadi saya bisa ngisi waktu. Jadi saya jualan aja gitu. Gitu Ibu. Iya, Dok. Ibu tenang dulu ya Bu, tarik nafas. Sudah, Dok. Kalau saya boleh perjelas lagi, mungkin Ibu sudah merasakan ini sejak 1 bulan lalu, karena Ibu kepikiran banyak yang utang ya Bu ya. Dok, saya nggak enak loh, Dok. Iya, nggak enak untuk menagihnya ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Tapi saya kan juga butuh uangnya gitu, butuh hidup gitu saya. Baik Ibu, saya mengerti kondisinya. Kira-kira dari keluhan yang Ibu rasakan ini, karena Ibu merasa diri Ibu aneh, merasa diri Ibu bukan
ibu gitu. Kira-kira yang keadaan seperti apa yang ibu bisa merasakan keluhan itu mereda gitu, atau ibu tidak merasakan itu? Kalau saya dengan teman-teman saya, saya lebih menikmati suasana gitu. Terus suka ini dong, kayak ada yang bilang saya gitu, ikhlasin aja. Terus saya coba untuk positive thinking dong. Itu yang bicara seperti itu siapa? Apakah dari keluarga ibu atau dari kakak ibu? Nggak tahu dong. Ibu mendengar suaranya di mana? Seperti bisikan atau bagaimana? Kayaknya bisikan gitu, mungkin dari hati saya tuh bisikan, saya nggak tahu dong. Gitu ya gitu. Ada bisikan seperti itu sudah 1 bulan ini juga, Bu? Itu kayak di tanggal berapa dong? Sekarang tanggal 20, Bu. Mungkin dari tanggal 7 gitu. Soalnya itu lama, kayak pas, kenapa saya tanggal 7? Soalnya pas saya beli ikan. Baik Ibu, jadi kurang lebih dari tanggal 7 ya Bu ya, Ibu seperti ini. Iya dong. Ada bisikan-bisikannya ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu saat mendengar bisik-bisikan itu, apakah ketika Ibu sedang sendiri atau ketika Ibu bangun tidur? Ini dong, kenapa saya ngerasa kayak gimana sih ini orang-orang, aku nggak bayar utang gitu. Saat Terus itu. iya, terus kayak kasih aja kan punya duit. Enggak, saya juga butuh gitu loh. Iya baik. Iya, kan butuh kayak beli bahan. Berarti ketika Ibu merasakan keluhan ini, mungkin ketika Ibu sedang sendiri ya Bu ya, sedang Iya. Ibu tidak bertemu teman. Pas mikirin gitu, pas mikirin tentang dagangan saya dong. Baik Ibu. Terus Ibu, karena tadi kan Ibu bilang ada bisikan, terus Ibu merasa sedih. Karena Ibu merasa sedih seperti ini, apakah Ibu juga merasa seperti pusing atau ada mual muntah, ada keluhan kurang nafsu makan? Gimana Bu? Kalau makan saya suka makan. Cuma kayak capek banget gitu dong. Pusing saya. Pusing. Kayak liputan gitu. Oke. Jadi ada gangguan tidur nggak Bu? Aduh, kayak emang sayanya ya dok. Saya dari dulu gitu, semenjak bayi kayaknya. Nggak baik dong, maksud saya kayak dari kecil, dari dulu saya suka tidurnya malam. Kalau belum jam 1 gitu, belum tidur. Jadi dari kecil sampai sekarang tidurnya selalu di atas jam 1 atau jam 2 gitu ya Bu? Paling sering situ sih dong. Baik. Kemudian Ibu untuk sehari-harinya Ibu ini kan berjualan. Kalau untuk di lingkungan keluarga atau ya Ibu beraktivitas sehari-hari, Ibu ada mengkonsumsi alkohol atau merokok atau mengkonsumsi obat-obatan narkotika? Biasa lah dok. Kalau sama teman saya kadang dulu saya udah ngurangin sekarang, saya suka nggak ada sih. Ada. Jadi, maksud saya alkohol, saya nggak narkoba gitu enggak. Iya. Jadi untuk keluhan Ibu seperti ini sebelumnya nih Bu, sebelum seperti ini apakah Ibu pernah merasakan seperti ini juga? Gimana tuh seperti ini ya, paling sedih gitu. Itu mas sering ya, sedih sering. Terus kalau mungkin saya ini ya sering kesel gitu sama hal-hal yang bodoh gitu dong. Kayak seperti apa ya gitu contohnya? Kalau misalnya orang melakukan kesalahan sedikit gitu. Padahal berkali-kali saya bilangin gitu, kesel banget dok. Untuk di keluarga sendiri, tadi kan Ibu bilang Ibu tinggal dengan orang tua, dengan kakak, dan adik Ibu, dengan ponakan juga. Di keluarga apakah ada yang mengalami keluhan sama seperti Ibu saat ini? Waduh, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Ibu, untuk akhir-akhir ini, sebulan terakhir, apakah Ibu tuh ada merasa perubahan emosi, jadi cepat marah, atau gampang sedih, gampang kesel sama orang, atau gimana itu Bu?
ya gitu kan dok, suka sedih. Kami kalau kesal sama marah saya menghindari aja gitu, jadinya paling sedih aja sih. Lebih sering sedih ya. Ibu tadi kan ibu mengatakan ibu ada mendengar bisikan gitu ya, kayak udah ikhlasin aja, kayak berbisik seperti itu. Ibu mengenali nggak suaranya yang berbisik pada ibu itu? Kayaknya tuh saya pernah, nggak tahu kenapa ya dok, ingat suaranya kayak waktu kecil dulu gitu. Waktu saya kecil, kayak apa ya? Saya pernah dengar suara itu waktu kecil gitu. Tapi ibu Mungkin orang beneran dok gitu. Tapi saya lupa siapa gitu. Mungkin teman waktu kecil ada. oke, baik. Tapi nggak jelas banget sih tuh. Kayak tiba-tiba, kayak saya udah lama tuh nggak ketemu gitu. Tahu-tahu ada di dalam. Mungkin pikiran atau di bisikan saya gitu dok. Itu sih. Oke, ibu mendengar bisikan ini ketika ibu sedih. Dalam satu hari atau dalam satu minggu ibu tuh biasanya merasakan sedih tuh pada saat apa? Apakah setiap hari saya merasakan sedih terus dok sampai itu suara itu ganggu? Oh gini dok. Setiap malam kali ya dok. Setiap malam. Kalau udah sepi itu, saya nggak suka deh suaranya. Itu sih. Kalau sepi udah sepi ya. Bosan saya. Ibu saat mendengar bisikan itu, apakah ibu mendengar suaranya itu dari arah samping, dari arah belakang, atau ibu merasa suaranya itu dari depan berteriak gitu bu? Oh kalau teriak sih enggak sih dok. Tapi saya jujur bingung ini gimana jelasinnya. Kayak mungkin dari samping-samping gitu ya. Jadi ya saya mikirnya mungkin pikiran gitu, tapi mungkin ada yang ngomong juga gitu. Oke, baik ibu. Ibu ketika ibu mendengar bisikan seperti ini, apakah ibu melihat seperti ada sosok atau sesuatu atau orang yang berbicara, atau ketika bisikan itu datang ibu melihat sinar atau bagaimana gitu ibu? Enggak, saya nggak bisa nggak gitu sih. Berarti mungkin yang terdengar hanya suara saja ya bu ya? Iya. Tadi kan ibu mengatakan ibu suka berkumpul dengan teman-teman ya bu ya, bersosialisasi seperti itu. Nah ketika ibu sedang berkumpul itu, apakah ibu merasa kayak mereka itu sedang membicarakan ibu gitu, atau mereka sedang ada berniat jahat pada ibu gitu bu? Saya baik-baik sih. Saya nggak suka sih teman yang kayak banyak banget gitu. Banyak banget. Saya sukanya deket-deket tapi kayak real gitu dong. Tadi kan ibu mengatakan kalau ibu itu ada usaha ya bu ya, buka warung di rumah. Nah untuk pada saat ibu memiliki usaha seperti ini, apakah ibu merasa ibu adalah orang yang sangat hebat dalam usaha ini, dalam menjalankan warung ibu? Enggak sih dok, tapi kayaknya tetangga-tetangga saya kurang suka gitu, kayak buka warung gitu. Ya udah saya, ya udahlah ini aja dok. Nah ibu itu merasa tetangga ibu kurang suka, itu hanya perasaan ibu saja atau memang ada tetangga yang terang-terangan tuh berbicara pada ibu atau melalui keluarga ibu? Tatapannya dok, gitu. Sinis dok ya Allah dok amit-amit dok. Iya, baik ibu. Baik ibu, saya coba menanyakan beberapa hal lagi ya bu. Ibu kemari menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Saya bawa mobil dok. Mobil. Iya. Naik mobil ya bu ya? Iya. Tadi di jalan macet nggak bu? Macet dok. Banjir dok. Oh iya banjir ya. Baik ibu, tadi kan ibu mengatakan ibu sering bersosialisasi dan berkumpul bersama teman-teman. Nah ada nggak sih bu, ibu tuh punya sahabat dari kecil, dari dulu gitu? Oh ada. Ada berapa orang ibu? Kalau yang dari kecil banget ya, kayak dari bayi dok. Beneran dok, kayak saya lahirnya sebelahan dok. Oh iya gitu, bareng ya gitu. Terus yang satunya lagi itu dari teman saya di komplek dulu waktu kecil. Oh iya. Baik ibu, saya coba untuk melihat kemampuan konsentrasi ibu. Bisa ibu tolong sebutkan sebanyak-banyaknya nama buah-buahan mulai dari sekarang. Apel, pisang, nanas, delima, tin, semangka, melon, kesemek, apa lagi dong? Anggur, kiwi, lengkeng, longan. Baik ibu, cukup ibu. Apakah ibu mengetahui mengenai peribahasa? Tahu sih, tapi enggak hafal gitu dah.
Bisa sebutkan satu saja contoh peribahasa gitu, Bu? Apa ya? Oh ini, yang paling saya ingat tuh berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oh, baik Ibu. Ibu kalau saya boleh kira-kira nih ya Bu, menurut Ibu saat ini sedang pagi, sore, malam? Pagi dong. Pagi ya Bu. Kira-kira jam berapa ya Bu? Jam berapa dok? Saya nggak pakai jam. 9 ya ini. Jam 9 pagi ya. Hari apa sekarang Bu? Senin dok. Senin. Kita sedang di mana ya Bu ya saat ini? Di ruangan dokter. Saya di kursi dok. Iya. Saat ini Ibu sedang berbicara dengan siapa? Dokter. Ya. Kita sedang melakukan apa ya Bu? Ngobrol. Baik Ibu. Gak usah bingung Ibu, tenang aja. Oke. Ibu pergi ke dokter atau ke saya ini atas kemauan sendiri atau memang disuruh dari keluarga? Sebenarnya kayak saya kadang ceritakan sama teman. Kayak udah ke psikiater, ke ngobrol aja gitu. Awalnya saya nggak mau gitu, karena saya yakin saya biasa bisa gitu. Ya udah, tapi capek juga lama-lama dok, jadi saya kesini aja deh. Dari keluhan tadi Ibu kan Ibu mengatakan sedih, terus Ibu tidak mengenali diri sendiri. Ada nggak sih Bu perasaan atau pikiran Ibu kalau Ibu kayaknya saya sakit nih gitu, kayaknya saya harus ke dokter karena kayaknya ini penyakit gitu. Apakah Ibu ada pikiran seperti itu? Dok saya malu ngomongnya dok. Apakah Ibu juga pelan-pelan ceritakan? Saya nggak mau gitu saya sakit dok. Tapi kadang tuh saya mikir kayak saya nggak guna dok. Jadi Ibu sering merasa diri Ibu seperti tidak berguna gitu ya Bu. Dari perasaan-perasaan itu Bu, apakah Ibu ada keinginan untuk mengakhiri hidup gitu Bu, seperti bunuh diri atau mencelakai diri Ibu sendiri? Kalau bunuh diri sih ya dok, saya masih mikir dok dosa dok. Dia saya sih dok, saya dok. Kalau nyakitin diri sendiri tuh kating-kating masih nggak suka dok nih. Baik Ibu. Sejauh ini Bu, kan Ibu tadi ada pusing juga, terus ada sulit untuk tidur ya Bu ya, karena memang terbiasa dari kecil. Nah itu ada nggak sih Bu Ibu mengkonsumsi obat yang untuk membantu meringankan perasaan itu, dari perasaan sedih sampai gangguan tidurnya? Masalahnya saya nggak ngerti obat-obatan dok, jadi belum ada. Baik Ibu. Kalau begitu mungkin itu saja yang saya tanyakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau disampaikan terlebih dahulu nggak Bu? Ntar saya kalau misalnya nanya-nanya dokter boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Ya. Kalau begitu saya coba ulang lagi yang tadi Ibu sampaikan. Nanti bila ada yang terlewat atau ada yang ingin disampaikan saat saya menyampaikan kembali, disampaikan saja Bu. Tadi namanya Ibu Priyadi ya, usianya 30 tahun, rumahnya di Kampung Rambutan ya. Tadi Ibu belum menikah, kemudian sehari-harinya Ibu jualan ya, ada warung ya. Kemudian tadi pendidikan terakhirnya kuliah tapi nggak selesai. Mudah-mudahan ntar saya selesaiin deh. Amin. Iya. Tadi Ibu kesini dengan kakak ya Bu, menggunakan mobil. Iya. Untuk keluhannya sendiri tadi Ibu menyampaikan Ibu tuh ada suka merasa aneh, suram, gundah, terus Ibu kayak tidak mengenali diri Ibu sendiri gitu ya Bu. Benar. Baik. Kurang lebih keluhannya sudah dirasakan selama 1 bulan terakhir ini ya Bu. Ya, kemudian ketika Ibu merasakan keluhan ini, ketika Ibu sedang sendiri, ketika tidak berkumpul dengan orang banyak gitu. Yang membuat Ibu merasa seperti ini karena banyak yang utang ya Bu ya di warung Ibu, dan Ibu gak enak untuk menagihnya gitu. Jadi pikiran sendiri ke Ibunya.
Kemudian yang sekiranya ibu tidak merasakan keluhan seperti ini atau perasaan sedihnya tadi, ketika ibu sedang bersama teman-teman atau bersosialisasi ya Bu ya. Tetapi ketika ibu sendiri, ibu akan merasakan keluhannya gitu. Tadi keluhan-keluhan ini jadi mengganggu aktivitas juga ya Bu ya, karena ibu sulit tidur dan ketika malam atau ketika sepi ibu juga mendengar bisikan-bisikan yang sangat mengganggu. Kemudian tadi ada kepalanya itu terasa nyebutan ya Bu ya. Untuk sosialnya juga ibu di rumah saja semenjak pandemi dan ibu tidak ada mengkonsumsi alkohol untuk terakhir ini ya Bu, tapi dulu sempat mengkonsumsinya ya Bu ya. Kemudian untuk riwayat konsumsi obat-obatan seperti narkotika dan lain-lain itu tidak ada. Ibu juga tidak merokok. Saat dahulu mungkin ibu hanya merasakan sedih dan mudah kesal pada orang, tetapi tidak sampai mengganggu ya Bu ya. Oke. Untuk di keluarga sendiri tidak ada yang mengalami keluhan serupa seperti ibu saat ini. Untuk akhir-akhir ini ibu tuh jadi merasa mudah sedih saja ya Bu ya. Untuk suara bisikannya itu ibu seperti mendengar suara ketika ibu saat kecil, mungkin seperti teman saat kecil ya Bu ya. Kemudian suaranya itu terdengar pada saat setiap malam atau saat sedang sepi ya Bu ya, tapi seringnya saat malam. Terus frekuensinya hampir setiap hari ya Bu. Dan ibu mendengar suaranya ini dari samping gitu. Oh ya Ibu, untuk suaranya ini apakah itu hanya ibu saja yang mendengar suara ini atau di keluarga ibu juga mendengar? Kayaknya saya aja sih Bu. Apakah ibu yakin mendengar ini Bu? Ya itu dong, mungkin pikiran saya atau beneran ada bisikan saya bingung gitu. Masih bingung ya Bu ya. Oke. Kemudian ibu juga suka bersosialisasi, tapi ibu ketika melihat kerumunan atau dengan teman-teman ibu tidak ada merasa curiga kalau mereka itu memiliki niat jahat kepada ibu ya Bu. Oke. Tetapi ibu ada perasaan seperti tetangganya itu sepertinya kurang suka ya Bu ya dengan usaha ibu gitu, karena ibu melihat dari tatapan mereka yang sinis ya. Jadi juga saya sempat memeriksa mengenai daya ingat segeranya ibu bisa mengingat tadi kesini menggunakan apa gitu. Tadi ibu menceritakan juga tadi di jalan seperti apa. Kemudian untuk daya ingat jangka pendeknya juga ibu menyebutkan. Kemudian tadi untuk daya ingat jangka panjangnya ibu juga bisa mengingat mengenai teman kecil ibu ya, sahabat kecil yang mungkin sampai sekarang ya Bu ya. Oke. Terus untuk pemeriksaan konsentrasinya tadi saya meminta ibu untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya nama buah-buahan. Ibu juga bisa menyebutkannya dengan baik ya Bu. Saya menanyakan mengenai peribahasa Bu. Ya Ibu ada menyebutkan satu contoh peribahasa ya Bu. Oke, untuk pemeriksaan orientasinya juga Ibu bisa menyebutkan saat ini kita sedang di mana, jam berapa, hari apa. Baik Ibu, tadi juga saya menanyakan Ibu kesini itu atas keinginan sendiri atau dari pihak keluarga. Ibu juga sudah menjelaskannya ya tadi. Baik Ibu, jadi tadi Ibu juga menyampaikan kalau untuk perasaan bunuh diri atau pikiran untuk bunuh diri Ibu tidak ada ya Bu ya, karena Ibu menyadari itu perbuatan yang tidak baik dan untuk menyakiti diri sendiri juga itu enggak dilakukan ya Bu ya. Oke, mungkin itu saja Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi? Baik Ibu, mungkin untuk keluhannya ini saya akan coba bantu. Mungkin nanti saya bisa memberikan obat untuk menenangkan Ibu dan bisa agar bisa membantu Ibu untuk istirahat lebih baik ya Bu ya. Ya mungkin itu saja Ibu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi, terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih Dok. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.